Oke, sekarang nih pernyataan dari Dr. Vegapunk itu tengah menjadi bahan perbincangan menarik setelah ia melepaskan sekutunya itu untuk menangani para agen CP0. Bahkan Vegapunk sendiri itu tidak perlu khawatir nih, karena akan sangat mudah menangani para agen Superpol itu sendiri, bahkan sekaliber Admiral Angkatan Laut. Lawan yang akan mereka hadapi itu sungguh sangat berat nih. Nah, bagaimana Kizaru selanjutnya? Apakah itu merupakan lawan yang sudah dipersiapkan untuk para CP0 sendiri dan juga Borsalino? Nah, kita tahu nih, ini sangat menarik karena ketika Borsalino muncul sendiri, dia itu membuat keributan. Nah, data masa lalu selalu memperlihatkan dia acap kali diadang oleh seseorang legenda di masanya. Sang Raja Kegelapan adalah salah satunya. Nah, mungkinkah jika orang yang diisukan oleh Vegapunk sendiri itu yang sangat dekat dengan Egghead dan Elbaf itu adalah orang lama pula dalam kelompok bajak laut Goldie Roger di masa lalu? Oke, dari sini kita bahas lebih dalam. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih kesialan Kizaru jika bertemu dengan mantan anggota Goldie Rogers lagi, serta teka-teki orang yang diisukan untuk menangani Superpol di Egghead sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Telah banyak teka-teki yang simpang siur mengenai rekan Vegapunk yang sangat tangguh untuk menghadapi para agen Superpol sekarang ini. Bahkan dia itu mampu menghadang Admiral Kizaru loh katanya. Vegapunk bahkan tidak memiliki rasa khawatir sama sekali jika Egghead ditinggalkan dan dijaga bersamanya. Nah, salah satu hal yang telah menjadi teorinya di sini itu memang ada beberapa orang yang paling kuat. Pertama itu adalah kemungkinannya Bartolomeo Kuma. Nah, teori ini sebenarnya juga entah ya entah enggak ya, karena kita tahu Vegapunk sendiri itu juga mengatakan jika Kuma sekarang ini sudah sangat susah untuk dikembalikan ke perubahan awalnya lagi. Dan tubuhnya itu sekarang adalah cyborg karena persetujuan awalnya itu, dan untuk menyelamatkan negara yang dimaksudkan dahulu. Tetapi informasi tentang Kuma asli itu memang belum jelas lagi nih. Pasalnya memang bisa saja Kuma asli itu masihlah memiliki kesadarannya, karena ia dulu juga pernah muncul saat kemunculan para pasifista di Pulau Sabaudi Archipelago. Bahkan ia sempat mengatakan pada Relic lirih nih jika ia Bartolomeo Kuma dari pasukan revolusioner, dan ia datang dan membisikkan sesuatu nih kepada Relic sendiri dan menemuinya lagi untuk memberitahu kebenaran semua hal ini. Di awal flashback Ohara dahulu, Kuma juga diperlihatkan bersama dengan Dragon muda nih. Sepertinya ia memang sudah terjalin memiliki persahabatan dengan Vegapunk sendiri layaknya Dragon. Kebenaran jika itu Kuma asli memang menjadi misteri, namun jika benar maka jelas informasinya nanti itu sangat menghebohkan. Dia sangat masuk akal jika orang sekuat dirinya itu sangat bisa menangani para agen Superpol tadi. Ya, meskipun di sana itu ada Rob Lucci dengan awak keningnya. Hal inilah yang mungkin juga akan mengagetkan Admiral Kizaru sendiri. Nah, biasanya nih dengan kemunculan seseorang yang berpengalaman seperti Borsalino itu, Oda Sensei itu selalu menempatkan sosok yang pas nih dan sebanding untuk melawan Admiral Cahaya super cepat itu. Teori kedua adalah kru Rogers lain. Nah, di sini memang ada asumsi yang bertebaran selain Kuma tadi, bahwa teori itu mengatakan jika salah satu kru lama Roger itu yang sangat kuat akan muncul nih. Dan argumentasi ini mengarah pada sosok Scooper Gaban. Ya, geng trio menakutkan bajak laut Roger. Gaban, Rayleigh, dan juga Roger sendiri adalah tiga kombinasi yang mengantarkan kaptennya menjadi raja bajak laut, dan kelompok itu menggeser kedikdayaan kelompok bajak laut Rock. Informasi yang mengatakan itu bahwa Gaban sendiri itu didasari karena pengalaman Kizaru di masa lalu. Biasanya nih Kizaru itu memang selalu disandingkan dengan lawan-lawan tangguh. Dia itu kayak gimana ya? Kizaru itu ditadiam bertemu orang-orang kuat lainnya. Bahkan ia mengalahkan gurunya sendiri, Admiral Zephyr lama. Dan tentunya ia acap kali bertemu dengan para kru lama dari Roger Pirate sendiri. Memang soal mentalitas Kizaru itu memang menakjubkan sih, meskipun kayak nggak terlalu tertarik lah untuk bertempur. Tapi percaya guys, dia itu admiral dengan pengalaman tempur yang tak pernah diragukan lagi. Kisah dalam saga Sabaudi Archipelago kala itu menjadi ingatan menarik dalam catatan kita sebagai para fans. Ketika ia mengajukan ratusan bajak laut dan mengalahkan semua kelompok supernova awal, Kizaru dengan sangat tenang nih melumpuhkan mereka satu persatu, bahkan Luffy dan Zoro sendiri. Dia sangat mudah mengalahkannya waktu itu.
Namun ketika ia ingin menghujamkan tendangan cahaya ke arah wajah Roronoa Zoro, tiba-tiba saja seorang kakek tua berhasil menghalau serangan sedekat itu dengan sangat cepat. Ya, dia adalah sang raja kegelapan yang sudah turun gunung, wakil kapten raja bajak laut di eranya, Dark King Meo Silver Relic. Nah, jika tak ada orang mengerikan seperti Relic nih, apa jadinya Roronoa Zoro kala itu? Itulah kali pertama Kizaru sendiri itu juga takjub nih, karena orang sekuat Relic itu dan seorang legenda bisa muncul lagi hanya karena sekelompok ingusan awal dari Mugiwara Pirate tersebut. Tetapi Relic melawannya nih, karena itulah generasi baru. Di sana terjadi pertempuran yang cukup intens nih di antara keduanya, bahkan mereka sama-sama menggunakan teknik berpedang dan mengagumi satu sama lain. Dan kita tahu itu adalah sesuatu pertempuran yang sangat menarik. Itulah kenapa pula ada kemungkinan yang akan muncul kedua ini adalah rekan dari Relic sendiri, Scooper Gaban. Memang kita tahu bahwa Gaban sendiri itu masih hidup hingga saat ini dan pasti dia akan muncul ke depannya. Cuma masalahnya itu kapan dan di mana dia akan muncul itu belum ada yang tahu. Dan kami pikir saga Elbaf yang panjang ini akan menjadi momentum yang pas nih untuk Scooper Gaban untuk unjuk gigi, di mana Relic sendiri sebagai rekan terdekatnya telah menyelamatkan kelompok Mugiwara, dan itu jika benar nih, maka itulah kesempatan dirinya untuk unjuk gigi yang terbaru. Kemampuan Scooper Gaban sendiri itu memang dikatakan 11-12 lah dengan sang raja kegelapan Relic itu. Bahkan di masa mudanya ketika mereka masih bersama, mereka itu adalah juru gebuk nih, Rogers Pirate yang sangat ditakuti lawan-lawannya. Nah, ada beberapa adegan yang membuat keduanya itu acap kali bekerja sama satu sama lain. Kita tahu pula bahwa kedatangan Scooper Gaban itu akan menjadi hal yang sangat mengejutkan di awal tahun ini, guys. Dan jika itu memang kebenarannya, maka itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Namun teori ini bisa aja salah pula nih, karena Oda Sensei itu bisa aja memutarbalikkan fakta jika memang orang yang membantu Vegapunk sendiri memang sangatlah kuat, tetapi bukan Gaban atau bahkan Kuma. Mungkin sosok yang baru di dunia One Piece sendiri. Who knows? Sekarang tuh gini, setelah Dr. Vegapunk itu benar-benar ikut ke Elbaf bersama Luffy dan kelompoknya itu, Vegapunk Saka sendiri itu memang masih bisa berkomunikasi dengan titik-titik yang berada di Egghead sana untuk memberikan informasi. Karena ke depan nih, ketika saga Egghead itu ditinggalkan, kami pikir akan terjadi pertempuran penutup yang sangat masif. Hal ini disebabkan mau tak mau si Purple itu terus berusaha merangsak maksud nih, mencegah mereka untuk sampai ke Elbaf sendiri. Dan ditambah lagi, Kizaru sebagai admiral pengguna kemampuan Pika-Pika no Mi cahaya itu tak akan tinggal diam. Akan seperti apa nih saga Elbaf nanti sebagai perang puncaknya di sana? Karena kita sendiri juga sangat antusias nih bahwa saga Egghead ini memang hanya sebagai pembuka masuk ke cerita inti di pulau para raksasa itu. Hal ini didasari pula karena Eustace, Kapten Kid dan para kelompoknya juga telah berada di sana. Dan dari sini kita akan melihat nih kerjasama yang begitu epik nih untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, Luffy dan Eustace, Kapten Kid. Nah, inilah ya sejarah di era dahulu ketika ia bersama dengan Trafalgar di Waterloo. Perang Elbaf akan banyak merembet nih ke beberapa karakter-karakter populer. Does that make sense? Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai kesialan Kizaru jika harus bertemu dengan mantan anggota Goldie Rogers lagi, serta teka-teki sebenarnya orang yang diisukan untuk menangani si Purple sendiri di Egghead sana. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.